Kita akan masuk teman-teman sekalian pada siang ini lanjutannya hadis ke-9 dengan sanad hasan sahih dan urutan 762 dari awal belajar, yang berarti Anda sudah mempelajari lebih dari 700 hadis. Semoga insya Allah bermanfaat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani'uz zakati yaumal qiyamati finnar." Orang-orang yang tidak membayar zakat akan berada di neraka nanti pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam as-Saghir dari Sa'ad bin Sinan, dan dikatakan ya bahwasanya Sa'ad bin Sinan meriwayatkan dari Anas. Hadis yang ringkas ini ya, memberikan gambaran kepada kita tentang besarnya dosa orang yang menolak membayar zakat, dan sudah kita jelaskan teman-teman sekalian cara kita memahami itu dosa besar atau dosa kecil. Di antaranya Ibnu Umar sampaikan radhiyallahu anhuma, kalau diikuti dengan ancaman seperti api neraka, siksa kubur, laknat, murka Allah Subhanahu wa taala, berarti ini adalah dosa besar. Dan di sini menandakan memang menolak atau tidak membayar zakat adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Kalau tidak membayar ya, kalau sampai orang itu menolak dalam arti kata membangkang terhadap syariat zakat, maka hukumnya kufur. Dan itulah sebabnya kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi para penolak zakat setelah meninggalnya Nabi SAW. Mereka berargumen mengatakan bahwasanya zakat hanya dijalankan di zaman Nabi SAW. Nah, maka Abu Bakar membentuk pasukan untuk menyerang mereka. Umar pun yang sangat tegas pada saat itu mengatakan, wahai Abu Bakar, tidakkah kita kirim dulu da'i kepada mereka? Maka Abu Bakar dengan tegas mengatakan, demi Allah aku akan memerangi ya, orang yang membedakan antara sholat sama zakat. Ya. Maka Umar mengatakan, aku tidak melihat kecuali Abu Bakar mendapatkan petunjuk. Dan akhirnya diperangilah mereka sampai akhirnya zakat bertahan insya Allah pada hari ini dan sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan sudah kita jelaskan teman-teman sekalian masalah zakat ini dari bab yang pertama, ya sudah kita jelaskan, ini sekarang bab yang kedua tentang zakat tersebut. Dan dia ada dua syarat mutlak, yaitu masalah haul dan nisabnya. Sekarang kebetulan kita mendekati bulan Ramadan, maka yang paling tepat Anda yang belum niat haul diniatkan Ramadan. Jadi Ramadan tahun lalu adalah awal haul Anda, Ramadan nanti ini kurang lebih tanggal 1 atau tanggal 2 April kita masuk haul. Ya, berarti apapun yang Anda miliki dari harta simpanan dan investasi, di situ Anda hitung. Kalau mencapai syarat yang kedua, batas minimal nisabnya 85 gram emas, maka dikeluarkan 2,5%. Dan kami ingatkan kembali, zakat ini fungsinya pensucian harta. Jadi di saat misalnya ada pendapatan-pendapatan kita dalam 1 tahun tersebut yang syubhat, yang kita tidak tahu bahkan. Kalau Anda sengaja tahu itu uang haram Anda makan, maka itu dosa tersendiri. Tapi kalau Anda tidak tahu, seperti kami misalnya Allah amanahkan restoran, kami tidak mungkin menanyakan setiap konsumen datang, apakah uang Anda halal atau tidak. Maka ini bisa saja dari uang yang haram, mungkin uang riba, mungkin uang menipu, mungkin uang mencuri. Kita tidak pernah tahu. Karena kita tidak tahu, maka disucikan harta tersebut setelah 1 tahun dengan zakat. Kalau dalam 1 tahun atau sebelum 1 tahun tersebut, ya, terjadi sesuatu yang merupakan tanda kutip kecelakaan buat Anda, seperti misalnya bangkrut usaha, atau di PHK kerja, atau tiba-tiba ada sakit yang membutuhkan biaya besar sehingga habislah simpanan Anda, maka berarti Anda tidak wajib zakat. Dan perlu dibandingkan, sebagaimana kami sering ingatkan ini, zakat setahun sekali dan memiliki syarat. Haul 1 tahun, kadar minimal harta yang ada adalah 85 gram emas dan ada persentasenya 2,5%. Sementara sedekah berbeda sekali. Sedekah ya hukumnya sunnah, artinya mengeluarkan harta sukarela, gitu kan. Dia tidak harus 1 tahun, bahkan anjurannya setiap hari. Sebagaimana hadis Bukhari, sabda Nabi SAW, setiap pagi ada 2 malaikat Allah turunkan. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan dan luaskan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, ya Allah, binasakanlah orang yang pelit. Dan Ibnu Hajar mengatakan, rahimahullah, hancur di sini maknanya hancurkan hartanya dan hancurkan jiwanya. Ya, ini malaikat berdoa seperti itu. Nah, ini sedekah ya setiap hari. Tidak harus tunggu setahun sekali. Tidak ada kadar minimalnya. Dan jenisnya banyak sekali.
Ya, jenisnya banyak sekali. Bisa sedekah dengan uang, bisa sedekah dengan baju, bisa dengan makanan, bisa dengan ya, nasihat, bahkan masuk dalam bab sedekah. Dan kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum pun kepada saudara muslim adalah sedekah. Dan ini kita dianjurkan setiap saatnya kita melakukannya. Dan juga tidak ada persentasenya. Tidak ada 2,5%. Kalau Anda mau keluarkan harta misalnya, bebas. Anda punya uang 100 miliar pun mau dikeluarkan semua, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada larangan dalam Islam, bahkan itu pemuliaan. Baik, kita coba ambil faedah daripada hadis ini adalah yang pertama, orang yang menolak membayar zakat atau tidak membayar zakat, ya, maka itu hukumnya dosa besar. Dan orang yang membangkang terhadap zakat, maka bisa kufur. Karena dia menolak satu dari rukun Islam. Kemudian faedah yang kedua, bagaimana ya, orang yang menolak zakat ini, ya, dia ulama rincikan menjadi dua bagian. Ada yang orang yang faham hukum dan sengaja tidak mau membayarnya, ini sudah mutlak dosa besar. Ada orang yang belum faham hukum, kemudian sampai padanya argumentasi atau hukum. Maka sebelum dia faham hukum, diharapkan dia tidak berdosa. Tapi setelah sampai padanya hukum atau argumentasi, dia dianggap berdosa kalau tidak menjalankannya. Ya. Dan dia berusaha untuk menghitung berapa banyak harta yang dulunya dia belum zakati, kemudian dia coba menzakatinya. Kita masuk ke hadis ke-10 dengan sanad sahih di ghairihi dan urutan 763 dari awal belajar yang berbunyi, dari Buraidah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mana'a al-qaumun az-zakah illa btalahumullahu bis-sinin." Tidaklah satu kaum menolak membayar zakat melainkan Allah menimpakan peceklik panjang kepada mereka. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan semua rawi-rawinya thiqah atau terpercaya. Al-Hakim juga Al-Baihaqi menyebutkan hadis ini. Hanya saja keduanya, maksudnya Al-Hakim dan Al-Baihaqi, menyebutkan lafadznya wala mana'a qaumuz zakah wala mana'al qaumuz zakah illa habasallahu anhumul qatra. Dan tidaklah satu kaum menolak membayar zakat melainkan Allah akan menahan, ya, atau dalam kurung bisa dibaca juga tidak menurunkan hujan bagi mereka. Hadis ini sahih, kata Hakim berdasarkan syarat Imam Muslim. Kedua buah riwayat ini dalam satu nomor, yaitu nomor 10, menjelaskan kepada kita ancaman yang akan atau hukuman yang akan Allah datangkan kalau seseorang menolak membayar zakat. Ya, jadi ancaman di riwayat pertama adalah peceklik, musim kemarau yang panjang, dan yang kedua adalah Allah tidak menurunkan hujan pada mereka. Ya, jadi sebenarnya kurang lebih hampir sama maknanya, cuman kedua riwayat ini ya menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat. Ya. Jadi poin ini, teman-teman, atau hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang wajibnya zakat, itu yang pertama. Dan yang kedua, beratnya ancaman bagi orang yang menolak untuk membayar zakat. Ya. Dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, umumnya kaum muslimin sekarang menjalankan zakat, termasuk di negara kita. Baik itu melalui pemerintah, Basnas, ataupun kita melalui lembaga-lembaga sosial yang mendapatkan izin dari pemerintah, banyak sekali yang mengumpulkan zakat dan bisa kita titipkan kepada mereka dan juga bisa Anda alokasikan secara pribadi ya kepada orang-orang yang Anda ingin alokasikan dan hanya fokus kepada 8 golongan kalau dia memang zakat harta. Ya, zakat harta ya. Kita sudah jelaskan 8 golongan dan Anda bisa buka dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 60. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamas shadaqatu lil fuqara'i. Nah, ini golongan pertama. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya diberikan kepada orang yang fakir. Dan fakir maknanya dia tidak punya apa-apa yang dia bisa makan hari itu apalagi besok. Ya. Kemudian yang kedua wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin artinya punya pendapatan tapi kurang. Nah, ini biasanya kita digabung fakir miskin. Kalau dalam Al-Quran ini dibedakan ya, dibedakan. Kemudian jadi dalam orang miskin ini masuk dalamnya
orang-orang pegawai punya gaji misalnya 1 juta, 2 juta, tapi kebutuhan rumahnya 3 juta tiap bulan karena anak 3, belum bayar listrik segala macam. Ini juga masuk dalam mustahik, bisa diberikan zakat. Ya. Kemudian yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Para amil-amil zakat, ya, lembaga-lembaga sosial itu yang mengumpulin zakat bisa memberikan gaji pegawainya dari situ. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang mu'allaf, ya. Mu'allaf ini artinya masuk Islam tapi hatinya masih lemah, ya, masih lemah. Sehingga dia bisa murtad setiap saat, maka diberikan zakat kepada mereka. Yang kelima, wa fir riqab, pembebasan budak. Yang keenam, wal gharimina, ya, artinya orang-orang yang terlilit utang. Dan yang ketujuh, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Walaupun lebih cenderung sini, pendapat mengatakan perang di jalan Allah, ya, tepatnya. Yang kedelapan, wabni sabil, orang-orang yang terputus jalan. Ya. Artinya orang yang musafir, kemudian mereka kehabisan bekal, atau misalnya dirampok di tengah jalan, ya, maka mereka boleh diberikan zakat. Baik, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis nomor 10 tentang, ya, wajibnya zakat, dan yang kedua adalah ancaman orang yang menolak untuk membayar zakat. Kemudian yang ke-11, hadis ke-11, ini hadis yang cukup panjang, Hasan Sahih, nomor 764 dari awal belajar, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar, dan Al-Baihaqi dari hadis Ibnu Umar. Dan lafaz Al-Baihaqi adalah Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaral muhajirin, khisalun khamsun, idza btulitum bihinna wa nazalna bikum a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihinna at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جُعِلَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ. Terjemahannya, wahai sekalian kaum muhajirin, Nabi SAW panggil sahabat-sahabat yang awal masuk Islam di fase Mekah. Ada 5 perkara yang jangan sampai kalian diuji dengannya atau menimpa kalian. Dan aku berlindung kepada Allah supaya jangan menimpa kalian. Jadi ini doa khusus Nabi SAW untuk para muhajirin, ya. Tidaklah, yang pertama, ya, 5 hal ini, ya. Tidak, atau ada beberapa hal yang Nabi bilang 5 perkara, jangan sampai menimpa kalian, gitu. Tidaklah merebak perbuatan zina di kalangan satu kaum sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali bermunculan pada mereka penyakit atau wabah, ya, dalam kurung taun, dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah muncul di kalangan orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, tidaklah mereka berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli, kecuali ditimpakan kepada mereka peceklik, kesulitan hidup, dan kelaliman penguasa. Yang ketiga, tidak mereka menolak membayar zakat harta mereka, kecuali mereka tidak akan diturunkan hujan dari langit. Kalau bukan karena hewan-hewan, maka mereka tidak diturunkan hujan. Yang keempat, dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, kecuali musuh dari selain mereka akan menguasai mereka. Lalu musuh itu merampas sebagian dari apa yang mereka miliki. Yang kelima, dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka tidak bertahkim atau berhukum dengan kitab Allah, melainkan ditimpakan atas mereka permusuhan di antara mereka sendiri. Hadis ini, teman-teman sekalian, memberikan bocoran kepada kita. Nabi SAW memberikan kepada kita bocoran tentang masalah-masalah yang umumnya dihadapi oleh kaum muslimin, bahkan dunia ini. Dan ini adalah bocoran yang sangat menarik. Artinya kalau kita sudah tahu dosa ini penyebabnya ini, gitu.
Tinggal kita tinggalkan dosanya supaya tidak terjadi hukuman itu dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Namun kita coba korek satu persatu mutiara hadis ini. Yang pertama adalah Nabi SAW mengajak bicara kaum muhajirin. Dan mereka adalah kaum yang pertama masuk Islam di fase Mekah. Kenapa mereka yang dipanggil? Ada kemungkinan memang mereka mayoritas yang hadir pada saat itu. Atau memang ini masih di fase ya yang memang muhajirin yang ada di situ. Maksudnya di fase Mekah. Ya, karena belum ada masa hijrah. Ini kemungkinan bisa terjadi. Atau memang Nabi SAW memanggil mereka dikarenakan ya kalau mereka sudah tersentuh maka yang lain dianggap bisa tersentuh. Ya. Itu yang pertama. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang doa untuk mereka, untuk para muhajirin agar jangan sampai satupun dari muhajirin mendapatkan ini. Jangan sampai satupun dari muhajirin mendapatkan. Dan itu doa Nabi SAW mustajab. Ya. Jadi ini kalau kita simpulkan mutiara satu saja kita ambil sini adalah keutamaan kaum muhajirin. Tentu mereka punya kedudukan banyak sekali. Ya. Tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka beriman kepada Nabi SAW di fase di mana orang semua banyak kufur kepada Nabi SAW di fase Mekah ya. Di fase Mekah. Baik, kita masuk ke mutiara yang kedua. 5 hal yang diberikan bocoran oleh Nabi SAW agar umat ini keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kita masuk langsung ke masalah yang pertama, yaitu zina. Dosa zina. Ya. Dan dosa zina sudah masyhur di kalangan kaum muslimin dan ulama muslimin kalau dia adalah dosa besar. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan masuk dalam 7 induk dosa besar yang membinasakan. Ya. Oleh karena itu syaitan banyak fokus menjerumuskan kaum muslimin dan generasi mudanya ke dosa ini. Ke dosa ini. Ya. Dan siapapun yang mulai mengarah ke sana, maka segera mengontrol diri. Segera mengontrol diri dan alangkah baiknya kalau seseorang itu menutup permasalahan hidupnya dalam masalah ini dengan menikah. Ya. Kalau Anda sudah menikah, maka Anda sudah punya solusinya. Itu pernah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Beliau mengatakan kepada para sahabat, siapapun di antara kalian yang melihat satu wanita yang menarik buat dia, maksudnya yang sampai bisa menggoda dia, maka kembali pada istrinya, karena istri memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Oleh wanita tersebut. Ya. Dan zina ini bahasanya panjang sekali. Kami sudah jelaskan panjang lebar di dalam bahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ya. Hanya saja kami ingin titik beratkan teman-teman sekalian, semua kita bisa terpengaruh untuk ini. Karena ini memang dihiasi oleh syaitan punya kenikmatan tersendiri. Gitu kan? Kenikmatan tersendiri. Seorang laki-laki dan perempuan yang memang dasarnya ada potensi dalam diri mereka untuk saling suka. Ya. Menatap, mencium, menjamah, menyentuh dan meletakkan kemaluan-kemaluan ini sebuah fitrah. Karena dengan itulah populasi manusia akan ada. Andai saja Allah tidak berikan kita syahwat kepada lawan jenis kita, maka mungkin tidak akan terjadi interaksi biologis. Tapi Allah memang mencatatkan sebagai peraturannya kalau akan ya terjadi populasi manusia dan itu dengan interaksi biologis. Laki-laki memiliki sperma, perempuan memiliki sel telur, gitu kan? Nah ini jadi Allah memberikan kenikmatan tersendiri di situ. Hanya saja syaitan menunggangi perbuatan yang baik ini sebenarnya interaksi biologis yang bisa dilakukan dengan cara halal, maka dia menjerumuskan manusia agar melakukannya pada yang haram. Ya, pada yang haram. Bermula dari pandangan melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, lisan mengucapkan yang haram, tangan menjamah yang haram, kaki melangkah ke tempat haram, dan kemaluan menyempurnakannya. Oleh karena itu jangan dibuka pintunya. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Jangan dekati zina itu. Jadi jangan memulainya. Jangan memulainya. Kalau Anda terfikir ya untuk melangkah menikah, maka menikahlah. Ya. Dan to the point tentang masalah pernikahan tersebut. Nanti pacarannya, interaksi biologis setelah menikah.
Jadi jangan pernah membuka pintu-pintu kemaksiatan sebelum nikah, karena ini justru banyak menjadi penyebab rumah tangga ribut karena maksiat sebelum menikah. Tutup semua pintu itu. Melangkah menikah, bismillah. Ya. Dan kalau ada was-was syaitan membuat anda ragu melangkah, lawan saja. Bismillah anda melangkah. Kecuali pertimbangan syar'i yang memang wajar untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Jadi zina ini luar biasa. Dia kata sebagian ulama seperti virus. Kapan dia sudah dikerjakan oleh satu orang, maka dan itu tidak dipungkiri, dia akan merajalela, dia akan kemana-mana, akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Syaitan akan membuat si pelaku zina ini untuk bangga dengan apa yang dia rasakan dari kenikmatan, lalu bercerita dengan teman-temannya, dan teman-temannya itu pun dibisikkan oleh syaitan sampai terus-menerus, ya, mereka menyebarkan kemaksiatan di mana-mana dan merata di mana-mana. Ya. Di zaman kita sekarang mereka mengistilahkan dengan hiburan, ya, hiburan. Selalu ada di diskotik, di bar, di karaoke, pasti ada wanita yang menemani. Ya. Enggak, wanita itu cuma temani duduk. Sulit sekali. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang laki-laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan pasti akan menyesatkan mereka, nggak mungkin. Minimal sudah mulai mendapatkan zina mata, ya, kemudian zina telinga, ya, kemudian zina lisan, ya, tangan, dan juga kaki karena sudah melangkah, dan akhirnya kemaluan yang membenarkan masalah itu. Lalu karena itu solusinya adalah menikah. Solusinya adalah menikah. Dan di sini ancamannya adalah tidak tanggung-tanggung, ya, kata Nabi SAW, kecuali bermunculan pada mereka penyakit wabah. Jadi penyakit epilepsi dan penyakit AIDS dan yang sejenisnya, semua ini muncul justru karena penyalahgunaan interaksi biologis yang bisa dilampiaskan dengan cara halal. Subhanallah, banyak sekali orang mungkin dia beberapa kali menikah karena dia ingin mendapatkan pasangan yang pas, tidak cocok, cerai, kemudian dia nikah, tapi tidak pernah tertimpa penyakit karena dia menikah. Tapi ada orang subhanallah, dia buka pintu zina, satu kali zina sudah Allah uji dengan penyakit kelamin dan seterusnya. Maka ini menandakan memang harus dilampiaskan kepada hal yang, ya, benar. Dan kalau seandainya, ya, seseorang melakukan menyelamatkan diri dari perbuatan zina, bukan hanya sekedar dia meninggalkan hal haram, tapi dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, setiap kita pasti akan digoda oleh syaitan untuk melakukan perbuatan ini, tapi orang mukmin akan selalu mengontrol dirinya. Ini mutiara yang kedua. Jadi mutiara yang pertama dari hadis tentang keutamaan kaum muhajirin. Yang kedua adalah bocoran pertama Nabi SAW bahwasanya penyebab dari wabah, ya, penyakit yang menyebar, ya, bahkan belum dikenal sebelumnya. Bukankah di zaman kita sekarang kita banyak kenal penyakit yang belum ada sebelumnya? Nah, ini kuncinya sederhana. Dan Nabi SAW tidak mungkin salah karena tersebarnya perzinahan. Kemudian kita ambil mutiara yang ketiga dari hadis, dan ini adalah bocoran yang kedua dari Nabi SAW, yaitu tentang masalah tidaklah mereka berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli kecuali ditimpakan kepada mereka peceklik, kesulitan hidup, dan kelaliman penguasa. Ya, jadi ada 3 hal di sini yang muncul. Kalau orang curang dalam timbangan, ya, jadi jangan bermain-main di masalah magnet, di masalah mengotak-atik digital, ya, timbangan sekarang dan segala macam, hanya karena mendapatkan keuntungan sedikit dari kilo, misalnya buah-buahan 1 kilo dikurangi menjadi, ya, 3/4 kilo misalnya, tidak sampai sekilo dan seterusnya ini, atau cuma 900 gram ditulis 1 kilo. Ya, Anda yang menjual barang-barang, ya, kalau makanan di kaleng misalnya, tulis di situ berat bersih berapa, gitu kan. Jadi jangan sampai tulis di situ berat 500 gram tapi sebenarnya dia cuma 450 gram. Ini juga masuk dalam kecurangan. Jadi ditulis di situ berat bersihnya 450 gram. Gitu kan. Nah, dengan kalengnya jadi 500 gram. Jadi dia ditulis berat bersihnya. Ini yang benar. Dan banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalahnya. Tapi ini ancamannya berat sekali. Karena orang mukmin tidak akan pernah curang dan tidak akan pernah mau menipu saudaranya muslim, karena itu dosa menipu orang. Yang kedua, dia tidak akan mungkin mengambil pendapatan haram, karena dengan menipu itu jadi haram, gitu kan.
Yang ketiga, dia tidak mau juga masukkan ke dalam tubuhnya makanan yang haram. Oleh karena itu dia harus hati-hati, ya. Dan dalam hadis Nabi SAW disebutkan, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Salah satunya adalah harta. Dan harta ini luar biasa rinciannya. Ditanya dari mana sumbernya, kemana dia keluarkan. Oleh karena itu pernah kami jelaskan dan kami ingatkan kembali, manusia dalam masalah mengelola harta ini ada 4, ya. Yang terbaik adalah sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal. Ini puncak kebaikan di sini, ya. Ada yang kedua, ya. Ini baik setengahnya, setengahnya tidak baik. Sumbernya halal dikeluarkan pada yang haram. Dia bekerja halal, dia bisnis halal, tapi dipakai berzina, misalnya. Maka ini jadi perpahala di awal dia mencari, tapi setengahnya dapat dosa pada saat dia mengeluarkan. Dia bisa jawab hari kiamat, oh ya saya bekerja di sini. Tapi kemana dia keluarkan? Allah akan tanya. Kedosa berarti akan ada pertanggungjawabannya. Ini golongan kedua. Dan jangan jadi orang seperti ini. Tetap golongan pertama, ya. Sumber halal keluar pada yang halal. Ya. Yang kedua adalah sumber halal dan keluar pada yang haram. Ini jangan seperti ini. Walaupun sumbernya halal. Yang ketiga dibalik. Ini buruk, ya. Sumbernya haram, hasil zina, hasil menipu, hasil pencuri, dan dikeluarkan pada yang halal, dipakai umroh, dipakai haji. Ini nggak boleh juga. Sumbernya haram dikeluarkan pada yang halal, nggak boleh. Tidak diterima ibadahnya. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Jadi sumbernya haram, hasil curian segala macam, tapi dia pakai haji, dipakai umroh, umrohin orang tuanya, biaya anak-anaknya, ini semua nggak boleh. Golongan keempat yang paling buruk, sumbernya haram, dari hasil manipulasi, menipu, riba, dan segala macam, dikeluarkan pada haram. Pesta poya-poya dengan perzinahan, dengan khamar, dan seterusnya. Ini orang yang paling buruk. Ancamannya sangat berat di sini teman-teman sekalian, ya. Ada 3 hal peceklik, kemarau yang berkepanjangan, kesulitan hidup, selalu saja ada masalahnya dalam hidupnya. Walaupun rumahnya mewah, mobilnya mewah, terlihat orangnya tampan dan cantik, tapi selalu sulit hidupnya. Selalu gelisah, selalu permasalahan. Ini karena masalah kecurangan tadi. Dan yang ketiga adalah kelaliman penguasa. Jadi jangan salahkan penguasa yang zalim kepada Anda. Tapi bermula dari masyarakat itu sendiri. Kapan kita menjaga diri kita, teman-teman sekalian, hubungan kita dengan Allah SWT, Allah datangkan pemimpin yang seperti kita. Pemimpin yang seperti kita. Jadi bermula dari masyarakat. Bermula dari masyarakat. Kemudian yang ketiga yang diingatkan oleh Nabi SAW sebagai bocoran agar kita selamat dari permasalahan-permasalahan yang kita lalui di dunia ini. Dan ini mutiara yang keempat tentunya. Yaitu tidaklah, ini saksi bahasan kita, tidaklah mereka menolak membayar zakat harta mereka, kecuali mereka tidak akan diturunkan hujan dari langit. Kalau bukan karena hewan-hewan, maka mereka tidak diturunkan hujan. Ya. Jadi kalau Anda melihat masih turun hujan, masih subur tumbuh-tumbuhan, maka alhamdulillah berarti kita tahu zakat di situ dijalankan, gitu kan. Kemudian yang keempat yang diingatkan oleh Nabi SAW, dan ini mutiara yang kelima dari hadis, dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, kecuali musuh dari selain mereka akan menguasai mereka. Lalu musuh itu akan merampas sebagian dari apa yang mereka miliki. Perjanjian kepada Allah apa? Kita mentauhidkan Allah. Perjanjian kepada Nabi SAW, kita tidak melanggar syariat Allah, syariat Nabi Muhammad SAW. Itu perjanjian kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi SAW pada saat membaiat para sahabat yang masuk Islam awal, mereka tidak boleh berzina, mereka tidak boleh mencuri, ya. Mereka tidak boleh membunuh anak-anak mereka tidak makan bangkai, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini semua akad kita dengan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita langgar. Kalau orang melanggarnya ini, sementara dia sudah tahu, maka di sini ancamannya luar biasa. Allah akan datangkan musuh yang menguasai mereka. Musuh yang menguasai mereka dan merampas sebagian apa yang mereka miliki. Yang kelima, yang diingatkan oleh Nabi SAW di sini, bocoran dari Nabi SAW, dan ini mutiara yang keenam dari hadis. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka tidak bertahkim kepada kitab Allah, melainkan ditimpakan atas mereka permusuhan di antara mereka sendiri. Jadi kalau cekcok di dalam negara itu, nah ini sederhana kata Nabi SAW. Karena mereka tidak berhukum dengan kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kita sayangkan banyak sekali di antara muslimin sekarang, entah kenapa. Mereka tidak mau merujuk kepada Al-Quran. Menganggap Al-Quran mungkin tidak pantas, atau tidak cocok, atau tidak layak, atau mungkin tidak ada bahasanya dalam Al-Quran. Ini semua kekeliruan. Apakah Anda sadar bahwasanya Nabi SAW ya, datang dari Mekah ke Madinah, 10 tahun itu beliau berhukum dengan hukum Al-Quran, dan menjadi sebuah negara yang sangat maju. Kota Madinah kecil, tapi beliau mendirikan negara di sana. Ya. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, Madinah akan memakan kota-kota yang lain. Maksudnya dari Madinah lah menyebar agama itu, pasukan-pasukan jihad, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Ya, agama Islam itu. Jadi Nabi SAW terapkan pada saat itu. Di saat itu ada 2 negara adik kuasa. Ada Persia, ya, di daerah timurnya Jazirah Arab, dan ada Romawi di daerah utara dan daerah baratnya Jazirah Arab. Ya. Jadi di daerah timur itu Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, itu Persia. Ya. Dan mereka dulu punya peradaban, punya perekonomian, punya militer. Mereka luar biasa gitu. Ya, arsitektur segala macam. Dan di utara, negeri Syam dan Eropa, serta barat Jazirah Arab, Afrika, itu dikuasai oleh Romawi. Mereka juga punya peradaban, mereka punya perekonomian, punya militer. Tapi Nabi SAW tidak pernah satu kali pun dalam riwayat dikatakan pergi ke 2 negara dikuasai, lalu belajar, kemudian membentuklah negara di Madinah, ya, melalui peraturan-peraturan yang mereka terapkan dalam kerajaan mereka atau pemerintahan mereka. Tapi Nabi SAW berhukum dengan Al-Quran. Ya. Dalamnya sudah ada semua, perekonomian, ya, gitu, tatanan sosial dan segala macam. Itu juga dengan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka berhukum dengan Al-Quran, ya. Dan sudah jelas bagaimana, ya, ekspansi Islam yang luar biasa, terutama di zaman Umar bin Khattab, sampai ya, wilayah Syam, utara Jazirah Arab, takluk di tangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu di tahun 15 Hijriah. Di tahun 16 Hijriah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, diutus oleh Umar bin Khattab menembus Persia, Irak, Iran, Afghanistan, dan sebagian besar Rusia takluk di tangan kaum muslimin. Kemudian tahun 20 Hijriah Amr bin As, ya, diutus oleh Umar bin Khattab menembus Mesir, membuka Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko. Kemudian tersebarlah di umumnya negara-negara atau wilayah-wilayah di Afrika. Dan pada saat itu kita menguasai setengah dunia. Terus saja muslimin menguasai dunia dan menerapkan Al-Quran sampai akhirnya muslimin menguasai dunia. Dan kurang lebih 100 tahun yang lalu saja kita tidak memimpin dunia ini, teman-teman sekalian. Pada saat muslimin justru jauh dari kitabullah. Baik, itu yang kita bisa ambil dari hadis nomor 11, dan kita langsung masuk ke hadis nomor 12, dan ini mirip ya, serupa, hampir mirip dengan hadis nomor 11. Saya langsung bacakan sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan urutan 765 dari awal belajar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, khamsun bi khamsin. Kira ya Rasulullah, ma khamsun bi khamsin? Qala ma naqadha qawmun al-ahd illa sullita alaihim aduwuhum wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasha fihim, dalam kurung al-faqru, wa la zaharat fihinna al-fahisha illa fasha fihim al-maut, wa la mana'u az-zakah illa hubisa anhum al-qatru, wa la taffafu al-mikyal illa hubisa anhum an-nabat wa ukhidu bis-sinin. Artinya 5 perbuatan dibalas dengan 5 hukuman. Ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa itu 5 dibalas 5? Kata Nabi SAW, yang pertama, tidaklah satu kaum membatalkan perjanjian kecuali musuh mereka dikuasakan atas mereka. Yang kedua, tidaklah mereka bertahkim kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah kecuali kemiskinan merebak di antara mereka. Kemudian yang ketiga, tidaklah zina terang-terangan di tengah mereka kecuali merebak di kalangan mereka kematian. Yang keempat, tidaklah mereka menolak membayar zakat kecuali hujan ditahan dari mereka. Dan yang kelima, dan tidaklah mereka bersikap curang
dalam takaran kecuali ditahan dari mereka tumbuh-tumbuhan dan mereka ditimpa peceklik. Ada sini riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan sanadnya mendekati Hasan dan dia memiliki syawahid, artinya saksi-saksi hadis lain yang menguatkan apa yang sedang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Baik, kita coba masuk teman-teman sekalian ke faedah daripada hadis ini. Yang pertama adalah keindahan retorika Nabi SAW. Dan ini bisa dimasukkan dalam jawami al-kalim atau kata-kata yang dikumpulkan, dirangkumkan dan bisa mencakup banyak sekali manfaat dan penjelasan gitu. Karena beliau menjelaskan khamsun bi khamsin. Dan ini menarik sekali orang untuk bisa memperhatikan atau menarik perhatian orang gitu kan. 5 perkara akan dibalas dengan 5 hukuman. Nah gitu. Jadi orang jadi mau tahu apa itu. Nah, makanya para sahabat bertanya gitu. Ini faedah yang pertama, bagaimana retorika yang dipakai oleh Nabi SAW. Ini adalah retorika yang sangat menarik dan harusnya setiap dai juga bisa memilih retorika-retorika yang tepat dalam menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Kadang-kadang mereka sampaikan secara langsung, kadang-kadang mereka sampaikan dengan perumpamaan atau contoh-contoh, kadang-kadang disampaikan dengan kisah-kisah, tergantung kondisi dan keadaan yang bisa mereka menyampaikan agama Allah SWT. Yang penting ikhlas, sisanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Nabi SAW menjelaskan kelima perkara tersebut. Yang pertama, ma naqada qaumul ahad illa sullita alim aduhum. Tidak ada orang yang membatalkan perjanjian, maksudnya di sini secara zalim, ya. Kecuali Allah akan datangkan musuh yang menguasai mereka. Musuh yang menguasai mereka. Di sini juga bisa, kalau kita kembalikan kepada hadis yang sebelumnya, hadis nomor 11, membatalkan perjanjian Allah dan Rasulnya. Sudah kita jelaskan tadi ya. Allah larang mereka berbuat syirik, Allah suruh mereka beriman, beramal saleh. Nabi SAW melarang mereka bermaksiat, tapi mereka melanggar semua itu. Maka ini masuk dalam makna ini. Artinya musuh mereka akan menguasai mereka. Apa makna potongan ini teman-teman sekalian? Maknanya kalau kita justru menjaga perjanjian dengan Allah, hubungan dengan Allah baik, hubungan menerapkan apa yang Nabi SAW ajarkan baik, maka otomatis tidak akan pernah ada musuh yang mengalahkan kita. Dan itu terjadi. Di zaman Nabi SAW tidak ada musuh yang mengalahkan beliau. Padahal luar biasa luasnya Jazirah Arab dibandingkan kota Madinah yang kecil. Dan tidak ada satupun pasukan yang bisa menaklukkan kota Madinah pada saat itu. Ya. Sebesar apapun pasukan yang datang di perang Ahzab, di perang Khandaq 10.000 pasukan berkuda. Dan sahabat harus menghadapi dengan 1.000 orang saja. Itu pun mereka tidak punya kekuatan sampai mereka harus buat parit gitu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan pada saat itu. Dan Allah jadikan sebagai salah satu zikir wahazamal ahzaba wahda. Dan Allah mengarahkan pasukan Ahzab sendirian dengan Allah tiupkan angin yang kencang kepada mereka gitu ya. Jadi di sini perlu digarisbawahi. Kalau mau aman dari serangan musuh, ya selain ikhtiar punya militer, maka selalulah patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa ditarik secara individual juga ya. Kalau Anda pribadi menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat Anda khusyuk, doa Anda juga rutin, Anda selalu menjaga zikir, membaca Al-Quran, menerapkan apa yang Allah wajibkan dan Allah sunnahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang semampu Anda, maka pastikan tidak akan pernah ada musuh yang bisa mengalahkan Anda. Secara pribadi pun sama. Allah akan berikan kekuatan dengan caranya Allah. Dan Allah kalau punya cara sangat indah. Tidak usah banyak mengeluarkan energi. Biarkan Allah yang bermain. Karena Allah mengatakan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mengatur tipu daya dan aku pun akan mengatur tipu daya itu. Ya. Dan Allah mengatakan inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku itu kata Allah sangat kokoh. Gak akan pernah ada yang bisa mengalahkan Allah SWT. Orang-orang itu hanya akan mengatakan, oh kok bisa? Nah, mereka hanya membahasakan itu. Baik, yang kedua, yang diingatkan Nabi SAW, dan ini mutiara yang ketiga, وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الْفَقْرِ. Dan tidak ada di antara mereka yang tidak berhukum, atau berhukum kepada selain Allah turunkan, hukum syariat Islam, kecuali Allah akan sebarkan kemiskinan di antara mereka. Ya. Artinya kalau mau kaya, satu negara pun bisa.
Bagaimana caranya? Berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ditarik secara global pada pemerintah menerapkan hukum Islam dan juga secara individu. Artinya kalau Anda terapkan hukum Allah dalam kehidupan Anda, dalam rumah tangga saja, sudah cukup untuk Allah datangkan rezeki yang mencukupi kebutuhan Anda. Itu jelas. Ya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah wala zaharat fihinna al-fahishatu illa fasha fihimul maut. Dan tidak ada tersebar zina ya di satu kaum, mereka terang-terangan melakukan kecuali merebak di antara mereka kematian. Mati tiba-tiba, ya. Mati dengan sebab-sebab yang aneh gitu, ya. Karena Allah SWT tidak mendatangkan orang mati ya yang menakutkan, yang terlihat segala kecuali jadi pelajaran. Ya. Itu jadi pelajaran. Artinya normalnya orang tidak mati seperti itu. Tapi subhanallah ada orang yang Allah datangkan seperti itu. Karena tersebar fahisyah itu pada mereka. Apalagi ada orang yang lebih buruk ya. Ada orang berzina dia sendiri. Antara dia sama Allah SWT. Ya mudah-mudahan dia segera bertobat dan Allah maafkan. Tapi ada orang tidak. Dia berzina dan dia buat fasilitas zina itu. Dia membiayai, dia memfasilitasi, dia menceritakan sama teman-temannya, dia memotivasi, dia yang menyiapkan bahkan. Gitu kan. Artinya dia bayarkan, naudzubillah, pelacur untuk temannya tiduri. Nah ini aneh sekali. Ya. Dia panen dosa yang sangat luar biasa. Gitu. Dan ini bisa menyebabkan kematian tiba-tiba. Yang keempat, ini saksi bahasan kita. وَلَا مَنَعُ الزَّكَاءِ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ. Dan tidak ada di antara mereka yang menolak untuk membayar zakat kecuali akan ditahan dari mereka air hujan. Ya. Dan sudah dijelaskan di riwayat sebelumnya, riwayat nomor 11, kalau bukan karena hewan-hewan, maka Allah tidak akan turunkan hujan buat mereka. Ini menandakan memang hewan-hewan juga Allah berikan rezeki, gitu kan. Justru hewan-hewan itu ya bisa lebih mulia daripada mereka, daripada orang-orang yang menolak untuk membayar zakat ini. Karena dengan hewan-hewan itulah dia dapat rezeki. Air ini sumber kehidupan semuanya. Dengan adanya air, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan kita, hewan-hewan kita jadi sehat. Kita pun bisa mendapatkan air, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah wala taffaful mikyal illahu bisa anhumun nabat wa ukhidu bis-sinin. Dan tidaklah mereka curang dalam timbangan kecuali akan ditahan dari mereka hasil panen tumbuh-tumbuhan. Ya, hasil panen tumbuh-tumbuhan dan juga mereka akan ditimpa peceklik. Ya, banyak orang subhanallah, mungkin kita pernah dengar di Indonesia ya, mereka sudah akan panen ini. Besok akan panen. Subhanallah malamnya Allah datangkan tikus. Habis semuanya seketika. Mereka cuma bisa ya kaget, terpelang dengan masalah ini. Ya. Tapi subhanallah begitulah Allah datangkan. Harusnya dia bisa panen kalau dia berbuat baik. Ya. Tapi di sini mereka memang sudah niat curang. Saya banyak dengar ya kasus dari teman-teman kita di lapangan. Ada yang sengaja pada saat nimbang barang gitu. Jadi apalagi kalau barang-barang itu besar. Jadi pada saat ditimbang, ada pegawai yang sengaja memang mereka tugaskan, itu mengangkat karung-karung di atas timbangan, kemudian diikutkan kaki dia. Nah, sengaja supaya lebih berat. Dan orang yang membeli tidak tahu. Contoh. Ya. Atau sengaja meletakkan magnet di timbangannya, atau banyak contoh-contohnya. Dan ini semua apa yang dikejar gitu. Apa yang kau kejar, hai manusia? Tubuhmu hanya butuh makanan 1 piring. Kita makan 2 piring sudah kenyang, 3 piring nggak mungkin kita bisa makan udah. Gitu. Itu kau butuhkan. Dan kita hanya butuh makanan kita pada hari itu. Kata Nabi SAW, siapa yang tiba di pagi hari, aman di negaranya, di kotanya, di lingkungannya, sehat badannya dan punya makanan hari itu saja. Maka seakan-akan dunia sudah berkumpul padanya. Kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Apa yang dikejar dengan tabungan yang terus menambah nih angkanya ya di dalam rekening kita? Bukankah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu gelisah di malam hari pada saat keuntungan dagangannya banyak datang? Istrinya tanya kenapa? Dia bilang saya tidak pernah melihat harta sebanyak ini. Mereka malah ketakutan. Kita kadang-kadang kan malah bergembira, pesta pora. Para salafus saleh itu ketakutan. Mereka takut nanti Allah hisab nih. Kata istri tidak usah pusing.
Syariat kita sudah mengajarkan, sedekahkan aja. Maka semalam suntuk dia sama istrinya bungkus-bungkus harta tersebut dan disedekahkan semua. Itu yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf, terjadi pada Utsman bin Affan, terjadi pada Abu Bakar. Mereka sibuk menginfakkan harta-harta mereka. Jadi bukan untuk terus sibuk dengan tabungannya sehingga akhirnya menjadi pelit dan tidak mau mengeluarkan hak Allah SWT di situ. Dan bahkan tidak mau tahu tentang sumbernya halal atau tidak. Gitu.